Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Septiana, mahasiswa PPG Perjabatan Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi terkait rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, tentu seorang guru perlu memperhatikan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran didukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Tidak hanya itu, pembelajaran juga harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selain memperhatikan prinsip pembelajaran, seorang guru juga harus memperhatikan prinsip asesmen untuk mencapai pembelajaran dan asesmen yang efektif. Asesmen di sini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran yang selanjutnya. Selain itu, asesmen juga harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan pelajar, menentukan keputusan tentang langkah sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Laporan kemajuan pelajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah memperhatikan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen, guru dapat menentukan strategi pembelajaran dan asesmen yang efektif. Untuk itu, langkah yang harus guru lakukan ialah yang pertama, guru menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan memetakan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian, pada tahap keempat, guru mengembangkan modul ajar. Yang kelima, guru merencanakan, melaksanakan, mengolah hasil asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang keenam, guru melakukan laporan hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Berikutnya akan saya jelaskan lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang harus guru lakukan dalam menjalankan strategi perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama ialah menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan memetakan alur tujuan pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran dimaksudkan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Keduanya berguna sebagai dasar untuk mengembangkan peta kompetensi yang berfungsi sebagai rujukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk menyusun rencana pembelajaran, jabaran kompetensi pada
capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Peta kompetensi tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat ajar. Capaian pembelajaran sendiri merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran, perlu memperhatikan dua komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Alur tujuan pembelajaran disusun secara linear dan berurutan dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit atau kompleks. Yang kedua ialah merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Atau dengan kata lain, asesmen diagnostik ini digunakan guru sebagai alat untuk mengetahui pengetahuan awal serta kondisi peserta didik. Nah, hasilnya digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ialah mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang dapat membantu pendidik melaksanakan pembelajaran. Guru memiliki kemerdekaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Modul ajar yang akan dikembangkan harus memenuhi kriteria esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, kontekstual, serta berkesinambungan. Tahap yang keempat ialah menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Dalam menyesuaikan proses pembelajaran ini, tidak berarti guru harus membuat atau menyiapkan beberapa modul ajar yang berbeda-beda untuk menyesuaikan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Guru cukup membuat satu modul ajar, tetapi modul ajar tersebut perlu dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Guru perlu merancang pembelajaran yang berbasis personalisasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan terhadap kekuatan, tingkat capaian, karakteristik, kondisi, serta kebutuhan peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, guru menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan hasil belajar, dan mengondisikan lingkungan belajar. Selanjutnya, tahap kelima yang harus dilakukan guru ialah merencanakan, melaksanakan, dan mengolah hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi guru maupun peserta didik. Asesmen formatif terdapat dua jenis, yaitu asesmen for learning dan asesmen as learning. Sedangkan asesmen sumatif ialah asesmen of learning. Asesmen sumatif dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat menjadi asesmen pilihan, di mana jika merasa perlu mengkonfirmasi
hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Tahap ke-6 ialah melaporkan hasil belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik sendiri, dan guru sebagai partner. Merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Sesuai dengan prinsip asesmen, laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif, dapat memberi informasi yang bermanfaat dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi guru, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran satuan pendidikan. Dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya tahap ke-7, melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Tahap ini dilakukan untuk merefleksi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Sejauh mana tingkat capaian pembelajaran telah dicapai dengan baik, dan sebagainya. Evaluasi pembelajaran dan asesmen dapat dilakukan melalui berbagai strategi, misalnya melalui refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul, mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang telah berhasil dan bagian-bagian mana saja yang masih harus ditingkatkan, dan menindaklanjuti dengan memodifikasi modul ajar untuk pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.